Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Sudah lama sekali saya tidak bikin video YouTube, jadi kali ini saya ingin bikin lagi video untuk bagi informasi kepada teman-teman terkait J2J Jerman. Dan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum, sudah saya tulis juga di sini, dan ingin saya jawab kepada teman-teman semua. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kak Home Garden Re 8495. Pertanyaannya adalah, Kak, apakah sudah berangkat ke Jerman? Jawabannya adalah belum. Saya masih di Indonesia untuk saat ini dan sedang dalam proses pengajuan visa. Doakan saya, semoga saya bisa segera selesai untuk proses pengajuan visa dan bisa segera berangkat ke Jerman. Pertanyaan kedua dari Kak Silvina Kara. Pertanyaannya adalah, Kak Wahyuni, gimana kabarnya? Sekarang sudah masuk proses apa untuk J2J Jerman? Kak Silvi, saya baik-baik saja. Terima kasih. Saat ini saya sedang dalam proses pengajuan visa. Sudah ada jadwalnya. Saya nanti akan proses visa di bulan Mei ini, di tanggal 28 nanti. Doakan saya ya, semoga bisa lancar visanya, bisa selesai dengan cepat dan bisa segera berangkat ke Jerman. Pertanyaan ketiga dari Kak Jainal Alim 4894. Apakah semua batch 1 dan 2 sudah berangkat ke Jerman? Kak Jainal dan teman-teman semua, jadi batch 1 dan batch 2 saat ini belum semua, alias belum 100% yang berangkat ke Jerman. Dan untuk proses keberangkatan ini, prosesnya mau cepat atau mau lambat itu tergantung pada individu atau tergantung pada kita masing-masing. Dan hal itu juga dipengaruhi karena ujian bahasa. Karena kita kan sebelum berangkat ke Jerman harus lulus ujian bahasa, Gute Sertifikat B1. Jadi kalau misalkan siapa yang cepat lulus B1, insya Allah akan cepat lebih dulu berangkat. Dan sebenarnya ini paralel ya, harus kalau misalkan sudah lulus B1 harus juga sudah mendapatkan pemberi kerja yang ada di Jerman. Sehingga kalau misalkan teman-teman ada yang sudah lulus semua modul B1 tapi belum mendapatkan pemberi kerja yang di Jerman, hal ini juga akan berpengaruh gitu, memperlambat keberangkatan kita ke Jerman. Jadi mau cepat atau mau lambat dalam program ini ditentukan oleh kita sendiri gitu. Tapi untuk mendapatkan pemberi kerja yang di Jerman itu kan tugasnya pemerintah lah, BA gitu. Jadi insya Allah sih cepat ya untuk mereka mencarikan kita pemberi kerja yang di Jerman. Cuman kendala yang ada pada diri kita sendiri itu adalah B1, dan itu harus kita perjuangkan sendiri gitu. Jadi ya kembali lagi, mau cepat berangkat ke Jerman ya harus lebih giat belajarnya, lebih fokus untuk proses ujian, dan perjuangan untuk bisa lulus ujiannya itu harus lebih kencang gitu supaya bisa segera berangkat ke Jerman. Itu ya. Yang keempat dari Kak Nabila Jannah, pertanyaannya adalah, Kak, apakah selama belajar bahasa Jerman di Indo kita digaji atau dikasih uang saku? Nah, Kak Nabila, pengalaman saya di batch 1 itu kami tidak diberikan akomodasi untuk proses J2J Jerman ini. Maksud saya khususnya dalam proses belajar bahasa tidak diberikan akomodasi sama sekali. Jadi pada saat pengumuman penerimaan J2J Jerman ini memang sudah dikasih tahu ya, diinformasikan bahwa untuk belajar proses bahasa, maksudnya dalam the whole program ini yang ditanggung oleh mereka alias pemerintah atau agensi kita yang kita sebut dengan GIZ.
itu sudah dikasih tahu bahwa yang mereka tanggung itu adalah proses belajar bahasanya saja. Jadi belajar dan ujian bahasa itu ditanggung oleh mereka. Tapi untuk akomodasinya, entah itu penginapan, karena waktu itu kan kita diinformasikan untuk belajar bahasanya entah di Jakarta atau di Bandung. Dan kalau misalkan belajar bahasa online, maka penginapan dan akomodasi, makan, minum segala macam itu ditanggung oleh kita sendiri. Tapi alhamdulillah pada saat kami batch 1 waktu itu karena musim pandemi, jadi proses belajar bahasanya itu dilakukan secara online, sehingga kami bisa melakukannya dari rumah masing-masing, sehingga orang yang di luar kota ya, di luar Jakarta dan Bandung itu tidak perlu harus datang ke Jakarta dan Bandung, tapi mereka bisa langsung dari sana. Tetapi pada saat ujian mau tidak mau mereka harus datang ke Jakarta atau Bandung untuk proses ujian, karena kan dari Goethe Institute itu tidak melakukan ujian di kota-kota selain Jakarta dan Bandung. Memang dalam beberapa kasus itu Goethe Institute itu suka datang ke beberapa kota gitu, misalkan Medan, Makassar gitu, untuk melakukan ujian Goethe sertifikat B1. Tapi itu juga tergantung dari Goethe mau menyelenggarakannya atau tidak. Tapi yang secara reguler setiap bulan ada, itu adanya di Jakarta dan di Bandung, seperti itu. Pertanyaan kelima dari Kak Citra, kelas bahasa apakah di Bandung atau di Bekasi? Maksudnya kelas bahasa Jermannya. Jadi saya sudah menjawab di pertanyaan sebelumnya ya Kak, bahwa kami melakukan atau mengikuti proses belajar bahasa Jerman ini secara online. Tetapi di batch setelah kami ya, ada batch 2, batch 3, dan sekarang ini sudah batch 45. Itu kalau misalkan mereka harus offline, maka offline-nya itu dilakukan di Jakarta atau di Bandung, seperti itu. Pertanyaan kelima dari Kak Gita, Kak mau tanya, berkas lampiran ditulis tangan atau diketik? Nah, untuk mendaftar program J2J Jerman ini memang ada banyak ya, ada beberapa dokumen, dan ada juga beberapa dokumen yang itu formatnya sudah dikasih dari BP2MI, jadi sudah dikasih dari pihak penyelenggara. Nah, teman-teman itu bisa mendapatkan di akun Siskop. Saya sudah menjelaskan bagaimana membuat akun Siskop di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di sana. Dan teman-teman untuk bisa mendapatkan berkas ini, itu teman-teman masuk di akun Siskop 2MI dan klik lowongan. Nanti di situ di situ teman-teman lihat yang lowongan ke Jerman, baca di bagian persyaratan. Nanti teman-teman bisa lihat misalkan surat izin orang tua atau surat izin suami atau istri. Nanti di ujung kalimat itu suka ada klik di sini. Nah, nanti teman-teman klik tulisan klik di sini, nanti akan keluar apa format file yang dimaksud. Ada beberapa sih, ada izin ada surat pernyataan, ada surat izin suami atau istri, atau surat izin orang tua, kemudian ada deklarasi perlindungan. Nah, dokumen-dokumen itu formatnya sudah ada, teman-teman tinggal print out, maksudnya teman-teman tinggal download, tinggal input nama ya, data diri, dan print out, kemudian teman-teman tanda tangan di atas materai 10.000, kemudian scan lagi dan upload, seperti itu. Pertanyaan yang keenam dari Kak Blessing, berapa lama waktu yang diperlukan sampai penyetaraan? Kak Blessing, saya tidak bisa menjawab pertanyaan kakak ini secara detail dan secara clear ya, karena saya saat ini masih di Indonesia dan belum menjalankan proses penyetaraan. Saya menjawab sesuai yang saya tahu saja, dan sesuai informasi yang saya dapatkan dari teman-teman saya yang sudah berangkat ke Jerman ya. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, jadi rata-rata kita ketika berangkat ke Jerman, itu kita harus belajar terlebih dahulu, belajar Goethe sertifikat B2. Dan setelah belajar bahasa, itu kita harus ujian juga Goethe sertifikat B2.
Setelah mendapatkan sertifikat B2 baru kita bisa ujian Anerkennung atau ujian penyetaraan. Nah, rata-rata teman-teman saya yang sudah di Jerman itu mereka belajar bahasa B2 ini selama 1 tahun. Jadi secara analisa saya bisa menyimpulkan bahwa maksudnya saya bisa menyimpulkan untuk menjawab pertanyaan kakak ini bahwa penyetaran itu idealnya ya atau minimal itu 1 tahun. Tetapi dari pihak GIZ GIZ sendiri itu mereka memberikan kita waktu untuk bisa penyetaraan ya, maksudnya melakukan proses penyetaraan dan segala macam itu selama 3 tahun seperti itu. Dan saya sendiri pun melihat di dalam kontrak kerja saya itu tertulis 1 tahun kontrak kerja pertama. Jadi ya yang saya bisa jawab adalah waktu waktu minimalnya adalah 1 tahun seperti itu ya. Pertanyaan berikut dari KSKAJ Isis 1511. Di Jerman apakah ada le mineral? Untuk le mineral yang maksudnya mereknya le mineral saya tidak tahu pasti ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Tapi yang saya tahu dari guru-guru bahasa Jerman saya dan yang saya tahu dari teman-teman saya yang sudah berangkat ke Jerman itu mereka kasih tahu bahwa di Jerman itu untuk kita minum air itu kita bisa minum air putih itu dari keran, kita bisa ambil langsung dari keran. Tapi kalau misalkan kita harus membelinya ke supermarket atau kita beli ke warung atau apa gitu, itu air mineralnya itu mengandung soda. Jadi tidak pure, tidak murni yang air mineral itu tidak ada. Adanya air mineral ya air putih tetapi mengandung soda seperti itu ya. Saya tidak tahu sih oleh mineral itu apakah sudah masuk ke Jerman apa belum. Ya, maksudnya kalau misalkan ditanya secara spesifikasinya itu mereknya le mineral itu saya make sure saya tidak bisa jawab. Pertanyaan berikut dari Kak Sinur Aza 6146. Tes psikologi seperti apa? Nah, Kak Sinur ini menanyakan tentang tes psikologi. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan, sempat saya sounding tentang tes psikologi itu sendiri ya. Jadi untuk tes psikologi itu di batch kami seharusnya pada saat itu dilakukan karena memang di dalam pengumuman rangkaian seleksi itu kita juga dikasih tahu bahwa akan ada tes psikologi. Tetapi karena berhubung pada saat itu musim pandemi, sehingga untuk tes psikologi kami itu ditiadakan atau dihilangkan. Jadi saya tidak bisa memberikan gambaran tentang tes psikologi itu seperti apa ya. Tetapi saya make sure ya, maksudnya saya yakin lah bahwa tes psikologi itu untuk semua bentuk maksud saya itu untuk semua tes mencari pekerjaan itu saya pikir sih tes psikologi itu sama saja seperti itu. Absolutely saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti tentang tes psikologi, terkhususnya tes psikologi di program J2J Jerman itu sendiri. Maaf ya. Pertanyaan berikut dari Kak Doci Fishing. Kontrak berapa tahun? Apakah bisa langsung kuliah? Saya sudah kasih tahu ya, untuk kontrak itu pertama di perjanjian kontrak saya ambil contohnya di kontrak perjanjian kontrak saya saja ya. Nah itu kontrak ini tertulis 1 tahun. Kalau di saya sendiri itu tertulis dari 1 Mei 2024 sampai 31 Mei 2025. Jadi totalnya 1 tahun ya. Tapi setelah itu kalau misalkan kita lulus penyetaraan atau Anerkennung di Jerman,
kontraknya nanti akan diperbarui lagi, dan itu saya tidak tahu akan berapa lama. Terus pertanyaan berikut tentang apakah bisa langsung kuliah. Nah ini juga sebenarnya saya tidak bisa jawab ya Kak. Tapi yang jelas bahwa seperti instansi-instansi di Indonesia kan suka ada instansi yang menyekolahkan karyawannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah sebenarnya di Jerman juga seperti itu. Jadi sebenarnya kita meskipun warga negara asing, tetapi ketika kita bekerja di Jerman, kita juga mempunyai potensi ya, atau berpotensi untuk bisa melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikut dari Kak Pluto John 0512. Kapan ada skema J2J Jerman untuk lulusan SMA? Untuk ke Jerman, untuk skema J2J Jerman lulusan SMA saat ini belum ada Kak. Saat ini masih dibuka untuk lulusan perawat, entah itu D3 keperawatan, entah itu S1 nurse. Tapi untuk SMA saat ini belum ada. Kalau kakak lulusan SMA, kakak bisa mencoba untuk program ke negara lain. Kebetulan saya lihat lowongan di Siskop 2MI, itu ada beberapa lowongan yang kualifikasinya lulusan SMA tetapi tidak ke Eropa, tapi ke negara Asia seperti Taiwan, Jepang juga ada sih yang caregiver. Kakak bisa cari cari lowongannya di, kakak juga bisa melihat loh informasi lebih jelas dan lebih detailnya itu di Instagram BP2MI RI. Coba cek-cek saja informasi di sana. Dan coba masuk ke websitenya BP2MIRI. Ya, di websitenya itu nanti saya cantumkan di deskripsi ya, bp2mi.co.id. Coba deh cari-cari saja di sana, kali aja ada mungkin ke negara lain seperti itu. Tapi untuk ke Jerman sendiri sih saat ini belum ada ya Kak. Yang berikut pertanyaan dari Kak Ayu Sola 2605. Kak, kalau yang punya riwayat TBC bisa ikut J2J Jerman nggak? Untuk yang punya TBC, kan sebenarnya yang punya TBC kan bisa diobati ya. Jadi, dan kebetulan untuk ke J2J ke Jerman sendiri itu tidak mensyaratkan harus bebas TBC sih, tidak. Yang saya tahu yang membebaskan TBC itu ke Korea, tapi ke Jerman sih tidak, karena yang di prosesnya saya itu kami disuruh untuk vaksin MMR, tapi untuk TBC sih tidak disuruh ya. Jadi memang tidak mensyaratkan harus bebas TBC. Jadi kakak kalau misalkan punya riwayat harusnya sih ya kalau diobati ya sudah sembuh lah, insya Allah sembuh. Dan kalau misalkan kakak berniat untuk program ini, silakan saja dicoba Kak. Saya sarankan coba saja. Karena tidak ada spesifikasi, maksudnya tidak ada, iya sih tidak ada persyaratan spesifik untuk free TBC sih, tidak ya. Nah teman-teman, itu saja informasi dari saya, jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.